Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan sehingga kita itu tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Kali ini kita akan membuat tata cara membakar sekam atau membuat arang sekam. Seperti apa kelanjutannya kita saksikan, tolong jangan skip. Lanjut. Sebelum melakukan pembakaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan cerobong asap. Nah, dimana di sini kami menggunakan seng bekas yang sudah dilubangi sebesar paku ini. Ini posisi paling bawah sampai di sini. Ini contohnya seperti ini, berfungsi untuk saluran asap ketika pembakaran sekam tersebut. Yang kedua yaitu bahannya sekam. Alangkah baiknya untuk pembakaran ini jangan terlalu banyak agar hasil pembakaran tersebut maksimal. Untuk pembakaran kurang lebih 1 ataupun 2 sak. Pokok intinya untuk menghasilkan kemaksimalan pembakaran tersebut jangan terlalu banyak atau jangan skala besar, karena sekam tersebut akan menjadi abu kalau terlalu lama dibakar. Oke, yang ketiga kita lanjut ke sisi ini. Ini fungsinya untuk bahan bakarnya. Kita masukkan nanti ke sini. Persiapannya ke sini, masukkan melewati ini, terus kemudian kita bakar dengan api. Baik, langsung saja kami praktekkan atau kita mulai. Ini adalah sekamnya guys. Untuk mendapatkan ini harus bekerja keras guys. Seperti tadi malam kita ambil di desa lain guys, perkiraan 1 ton sekam, dan itu adalah persiapan kami untuk dijadikan arang sekam guys. Kita persiapkan dulu cerobongnya. Nah, ini cerobongnya kayak gini guys contohnya. Nah, diusahakan untuk tegak lurus guys, agar nantinya ketika dibakar merata seperti itu. Oke, kita tuangkan dulu sekamnya sebanyak satu sak ini. Oke, langsung saja. Ini kita satukan ini guys, jangan terlalu melebar agar tetap maksimal. Nah, seperti ini contohnya. Tumpukannya merata. Diusahakan ini posisi di tengah-tengahnya guys. Jangan sampai ada yang ke kiri, ke kanan karena faktor terlalu terburu-buru. Nah, dan hasilnya tidak maksimal guys. Diusahakan untuk selalu hati-hati untuk menghasilkan kemaksimalan arang sekam tersebut. Setelah ini merata, kita masukkan ini bahan bakarnya guys. Saya menggunakan bambu yang sudah dipotong-potong ya, dan juga bekas kayu, kardus dan lain sebagainya. Intinya yang bisa dibakar dimasukkan guys. Nah, seperti ini 3, 4, 5, secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya. Nah, terus ini, oke, kita coba bakar dulu. Ininya masukkan dulu ini. Terlalu besar guys. Bentar, saya potong dulu. Nah,
Misalkan masuk ke dalam guys, jangan sampai di atas, nantinya yang di bawah tidak terbakar. Kalau kurang ke bawah dibantu dengan bambu guys. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir ini guys, apa ini, korek guys? Bukan bukan HP ini, korek guys. Nah, kita coba bakar. Mohon mas bantuannya mas. Ini soalnya anginnya terlalu kencang. Awas kena burung. Nah, ini ya, karena anginnya guys terlalu kencang. Tuh kan, hidup-hidup kan. Saya saranin alangkah baiknya jangan ditinggalkan terlebih dahulu sebelum ini benar-benar terbakar. Karena apa, nantinya sampean itu ditinggalkan pas ininya mati kan, waktunya eman-eman seperti itu. Oke, kita sambil lalu naikkan ini yang ada di pinggir. Untuk sebanyak ini berdasarkan pengalaman kami yang sebelumnya juga kurang lebih 1 sampai 1,5 ataupun 2 jam proses pembakarannya. Namun saran kami setelah ini selesai seperti ini agar selalu rutin untuk mengontrol, karena ini berhubungan dengan api dan itu juga sangat cepat, apalagi seperti suasana yang sekarang, anginnya yang terlalu kencang, jadi proses pembakaran ini juga sangat cepat. Saya saranin untuk selalu ngontrol. Kalau setelah ini sudah mulai hitam di sini, sampean itu harus dinikan guys. Harus dinaikkan agar posisi pembakaran itu bergantian, yang sudah selesai itu juga turun dan ini dinaikkan agar proses pembakaran sekam ini cepat dan merata seperti itu. Oke, sementara kita itu skip dulu ya, tunggu sampai ini benar-benar sudah apa istilahnya, sudah kebakar guys. Oke, sekian. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi skip karena menunggu proses pembakaran ini sudah kelihatan seperti ini. Nah, kalau sudah pembakarannya sudah berjalan seperti ini, langkah baiknya kita itu menaikkan yang ada di bawah ini guys. Ya, ini dinaikkan seperti apa yang sudah katakan atau saya sampaikan tadi, bahwasannya pengontrolan secara rutin itu juga sangat perlu, karena kalau sampai ini dibiarkan ataupun ditinggalkan begitu saja, memang semuanya akan tetap jadi arang sekam, tetapi untuk kualitas yang bagus tidak bisa kita dapati seperti itu. Nah, ini seperti ini semuanya dinaikkan terus seperti ini, terus kita naikkan. Ini guys, contohnya saya beri contoh ya. Nah, di dalam ini kan sudah ada yang sudah jadi seperti itu, sudah jadi arang sekam. Nah, kenapa saya mulai naikkan ini? Karena nantinya yang di dalam itu yang sudah jadi itu akan turun, otomatis yang ini naik. Yang di dalam itu juga turun.
Akhirnya alhasil semua keadaan sekam yang mentah ini hasilnya sama, dalam arti proses pembakaran sekam tersebut sukses seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Di sini sekam bakar sudah selesai pembakarannya. Kita tadi dimulai jam 3 sore. Sekarang sudah jam 5, perkiraan jam 5. Tentunya ini sudah proses akhir, di mana proses akhir tersebut kita melakukan penyiraman. Alangkah baiknya penyiraman tersebut sebelum disiram, proses penyiramannya ini sebelumnya dipencarkan guys, agak panas, dipencarkan agar nantinya ketika penyiraman cepat dan merata. Yang saya saranin, sebelum ini benar-benar mati jangan ditinggalkan dulu, karena meskipun sudah disiram secara lembur, secara merata semuanya, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu. Kadang-kadang apinya masih ada yang masih hidup atau percikan-percikan api, kemudian api tersebut membakar lagi terhadap sekam ini, dan akhirnya sekam tersebut jika ditinggalkan akan menjadi abu. Seperti itu saran kami. Oke, kita akan melanjutkan proses pemencaran ini guys. Menggunakan ini. Kenapa menggunakan ini? Karena ini sekam bakar tersebut masih posisi atau dalam keadaan panas. Ini panas guys. Panas sekali. Oke, lanjut. Nah, setelah ini sudah rata, kita proses penyiraman menggunakan selang ini. Kenapa harus menggunakan selang? Kenapa harus menggunakan selang? Karena ini butuh air yang sangat banyak. Di atas sudah mati, tetapi di bawahnya kadang masih hidup kalau menggunakan bak ember itu guys. Jadi saya sarankan pakai ini. Yuk teman, oke, let's go di depan. Oke, seperti ini, diusahakan rata serata-ratanya. Ini pinggirannya diratain dengan air, jangan sampai ada yang masih mengeluarkan asap, diusahakan. Oke, ini terus seperti ini sudah proses paling akhir ya. Oke, sekian dulu proses pembakaran arang sekam. Untuk kesimpulannya, saya sarankan untuk skala kecil saja, 1 sak ataupun 2 sak, agar hasilnya maksimal. Dan jangan lupa untuk cek terlebih dahulu ataupun dilihat secara rutin agar posisi pembakaran tersebut merata, seperti itu. Yang kedua yaitu untuk proses penyiraman, saya sarankan untuk benar-benar posisi mati agar sekam tersebut tidak hidup lagi, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya mohon pamit undur diri. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua ataupun kepada kami pribadi
Kalau ada kesalahan-kesalahan yang murni karena kami, kalau ada kelebihan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe untuk membantu channel kami. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.